Satu, di sini saya Rangkuti Suparmata dan kelompok saya Rizal Akif akan mewawancarai Pak Samsul mengenai tata tertib belajar sekolah dan izin keluar. Pertanyaan pertama, Pak, apa yang terjadi jika tata tertib belajar di sekolah tidak dipatuhi? Jadi, Iya, Pak. ya lingkungan sekolah nggak teratur, banyak anak yang nggak yang di dalam kelas, ya. Artinya nggak tertib gitu, Pak, ya? Nggak kondusif. Iya, nggak kondusif. Apa? Dampaknya apa, Pak? Dampaknya, ya kesian anak. Yang kedua, Pak, siapa saja yang terlibat untuk mematuhi tata tertib sekolah? Semua yang ada di lingkungan sekolah. Warga sekolah, Pak? Satpam gitu. Iya, Kalau ibu-ibu kantin bisa. sama harus kan di lingkungan sekolah. Jadi semua yang udah masuk di sekolah itu harus mematuhi. Ya, Selanjutnya, Pak, kapan biasanya murid izin keluar kelas? ya pas jam belajar. Jam belajar itu sering Apa dulu? biasanya izinnya apa? Izinnya Kamar mandi. lagi di kelas apa di mana? Lagi di kelas. Di kelas. Iya. Mengapa murid melanggar peraturan sekolah padahal sudah ada hukumannya, Pak? Berapa? Segini. Gak tertib, terpelekan gitu. Yang terakhir, Pak, mengapa peraturan bisa dilanggar? Iya, karena memang aturan dibuat itu emang untuk dilanggar. Bener, Pak, itu, Pak? Iya. Berarti saya Kalau nggak ada aturan berarti kan nggak ada yang dilanggar. Makanya aturan dibuat kan untuk dilanggar. gimana? Lah, masa peraturan dibuat buat dilanggar Iya. gimana? Kalau nggak ada aturan kamu bisa melanggar apa? Ada yang dilanggar nggak? Iya, makanya Iya juga. aturan itu cuma Iya, Pak. Sudah, Pak, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akif. Saya ditemani dengan Asraf dari kelas 11 grup. Dan saya akan mewawancari Kak Adet terkait tata tertib belajar di sekolah maupun di luar. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika tata tertib belajar di sekolah tidak dipatuhi? Pertama itu kalau dikenakan sanksi, ada dua sebenarnya, sanksi kecil sama sanksi serius. Kalau sanksi kecil mungkin nanti bakalan dikontak ataupun dipanggil orang tuanya. Sanksi yang besar itu bakalan dikeluarin dari sekolah. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat untuk mematuhi tata tertib sekolah? Semua kita semua satu bekas itu terlibat, baik dari siswa maupun guru. Jadi semuanya ikut. Termasuk ibu-ibu kantin dan Kalau ibu-ibu kami itu mungkin beda lagi, kalau satpam mungkin ya. Selanjutnya, kapan biasanya murid izin keluar kelas? Izin keluar kelas dalam konteks apa ya? Ke kamar mandi. Kalau misalnya memang kebelet ya izin aja. Ya, izin aja. Tapi ada beberapa guru yang memang kadang suka nggak mengizinkan. Kemudian, bagaimana caranya agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah? Gimana caranya agar Semua siswa mematuhi peraturan sekolah. dengan cara ini sih kayaknya mungkin dibiasain dulu. Kayak misalkan sekarang peraturannya pembiasaan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Dioptimalin dulu apakah ini optimal atau tidak. Jadi intinya dibiasain dulu. Mengapa murid melanggar peraturan sekolah? Padahal sudah ada hukumannya. Apa murid melakukan itu mungkin gini, kan ya tahu sendiri lah peraturan kan kayak gitu. Mungkin agak pengen ngikutin anak-anak sebangsa, ngikutin instruksi yang lain, padahal seharusnya harus ngikutin peraturan yang ada di sana. Mungkin kayak ada kenakalan remaja dikit lah. Dan biasanya siswa melanggar Itu di mana? iya. Biasanya nih ya, bukan
kadang-kadang kalau di WC misalnya yang pembangunan itu Ya. suka bawa barang semua. Terus kadang-kadang tuh kalau misalkan di masjid juga sama coba terus pada bolos misalnya bolos ke kantin ke perpus numpang adem dan sebagainya. Mengapa peraturan bisa dilanggar? Apa peraturan bisa dilanggar? Karena gini sih, kalau misalkan nggak ada dilanggar tuh sekolah nggak seru. Ya, Iya, nah, kalau berarti peraturan nggak ada, berarti kayak ya dilanggar-langgar dikit lah. cukup sekian ya kan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.